Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maisari SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, kategori 1 tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil petiking saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran dari mulai RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami lakukan dalam sebuah praktik video pembelajaran dengan teman satu kelompok PPG bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Pagi, Sehat, Bu. Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rizal. Ada yang masih ingatkah pelajaran pada pertemuan yang lalu? Kita membahas tentang apa ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks pidato. Baik, pada hari ini materi kita masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen. Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Ya, jadi pada hari ini terkait dengan pembelajaran kita, maka Ibu akan menginformasikan KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu adapun indikator dan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan, menentukan, dan menganalisis unsur-unsur pembangun pada teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Jadi silakan kalian menonton terlebih dahulu, perhatikan dengan seksama, jangan ada yang main-main dan ribut ya. Baik, itu tadi adalah penggalan dari video yang film pendek yang kalian tonton. Nah, dari video yang kalian tonton, kira-kira apa sih ceritanya yang ada di video tersebut? Saya, Bu. Ayo yang memperhatikan, kira-kira apa Iya, ya Bu. isi videonya? Apa, Desi? Dan itu tadi tentang seorang anak yang suka membuli teman-temannya, Bu. Iya, Bully, Bu, betul. bully. Oh, tentang bully, iya, bagus jawaban Iya. dari Rizal dan dari Desi ya. Jadi cerpen itu adalah apa tadi? Satu kisah atau satu cerita yang berkisah dengan Satu cerita. Tokoh terbatas dan satu tokoh masalah yang saja. terbatas dan hanya ada satu masalah atau satu alur saja. Perhatikan, siapkan catatannya ya. Baik, jadi pengertian cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang memaparkan kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian, unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 6. Ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema itu apa? Tema itu merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Contohnya tentang persahabatan, ya, perjuangan seorang ibu itu contohnya. Lalu yang kedua, alur. Alur cerita itu berisi jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur itu dibedakan menjadi 3. Ada alur maju yang bercerita tentang kisah sekarang, alur mundur yang bercerita tentang kisah masa lalu, maupun yang ketiga, alur gabungan atau campuran. Jadi gabungan dari alur maju dan alur mundur. Lalu yang ketiga itu adalah latar. Latar adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam prosa fiksi. Itu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Ya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orangnya atau pelakunya yang ada dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah wataknya atau sifatnya. Ya. Nah itu. Jadi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh cerita dalam menempatkan dirinya pada posisi tertentu.
Dan terakhir itu ada amanat. Lalu amanat itu berisi pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua ya? Ya. Baik, kalau begitu Ibu hari ini akan membagi kelompok ya. Jadi dengarkan, kelompok 1 itu ada Domingus, ada Desi, ada Yanuaria dan Lia. Lalu kelompok 2 ada Siska, Rizal, Ningrum, Eli dan Aprianti ya. Silakan duduk berkelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Jadi di LKPD itu bacalah dengan cermat teks cerpennya. Kemudian carilah unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Latarnya apa, di mana, lalu temanya apa. Kemudian tuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia di dalam LKPD. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Bu. Baik. Rizal, perhatikan ya, teliti ya jawabannya ya, jangan sampai kurang cermat ya dalam Siap, membaca. Bu. Saya lagi baca, Bu. Iya. Bagaimana, sudah ditulis semua jawabannya? Bu, Domingus Jangan lupa main-main, Bu. ya. Domingus nggak boleh main-main ya. Ya, Ibu. Jangan ganggu temennya, ya tuliskan di kolomnya ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, Ibu minta 1 orang perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan 1 orang untuk menanggapi hasil diskusinya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 aja, Bu. Ya, Lia, boleh, silakan. Ya, jadi hasil kami diskusi tadi, Bu, kami ketemu temanya itu mengenai perjuangan anak yang mau meraih cita-cita. Kemudian tadi latarnya itu ada di NTT, terus ada di pelabuhan sama di Purwokerto. Iya, bagus. Lalu bagaimana kelompok lain menanggapi hasil dari kerjanya kelompok Lia, kelompok 1? Ningrum, Bu. Ningrum. Kami, Bu, Iya, silakan Ningrum. untuk hasil kerja kelompok dari Lia ini sudah bagus, Bu. Kemudian sudah tepat jawabannya karena semua unsur-unsur pembangunnya sudah dijelaskan dengan baik. Terima kasih Ningrum, terima kasih Lia. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya Lia yang sudah presentasi ya. Iya, bagus. Nah, anak-anak, sampai di sini dari hasil pembelajaran kita, dari diskusi kita juga, apa ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih mau bertanya? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Kita melakukan refleksi dulu ya. Hari ini Ibu mau bertanya tentang refleksi tentang Ibu. Nih, menurut kalian bagaimana penyampaian materi yang Ibu jelaskan pada proses pembelajaran kita kali ini? Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Bu. Baik, terima kasih atas pendapat kalian ya. Baik, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya. Siapa yang membaca? Rizal, baca Rizal. Simpulan Domingus aja, Bu. singkatnya. Rizal aja, Bu. Rizal, ayo Saya Rizal. Ibu, saya. Oh iya. Oh, Siska mau, Bu. Siska, ya boleh Ya. Siska. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang memaparkan kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Unsur-unsur pembangun cerpen yaitu tema, latar terdiri atas tempat, waktu, dan suasana, kemudian alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Iya, bagus. Terima kasih Siska sudah menyampaikan hasil simpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, ya sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Domingus pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Domingus. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa harus selalu bahagia serta semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
Demikian rangkaian peer teaching saya. Semoga video praktik pembelajaran atau peer teaching ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.